Jadi sebelum masuk ke pembahasan, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Juwintar. Jadi sebelumnya saya afirmasi kembali Bapak Ibu bahwa sebenarnya yang membawakan materi hari ini adalah Pak Alman. Cuman kebetulan untuk hari ini beliau masih berduka karena sedang, apalagi istilahnya, ini hari ketiga untuk ibunda beliau, eh, 2 hari yang lalu ya. Jadi eh, mungkin sebelum pembahasan, saya minta untuk Bapak Ibu mungkin bisa didoakan ibu beliau, mudah-mudahan diterima di sisinya dengan baik. Eh, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Untuk agama Islam mungkin bisa kita kirimkan Al-Fatihah untuk ibunda beliau. Ya, saya yang mungkin yang pimpin doanya ya, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Oke, baik, sudah selesai Bu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendoakan. Eh, jadi untuk hari ini kita bahas full TIU eh, selama hampir 2 jam ke depannya. Kebetulan saya review sedikit Bapak Ibu ya. Kalau sang tutor atau Pak Alman itu sendiri, saya sejak 2018 sering sama beliau ya. Nah, jadi banyak hal yang biasa saya istilahnya sharing-sharing mengenai soal CPNS, UTBK, ataupun soal-soal kedinasan yang lainnya. Jadi memang sang tutor atau Pak Alman itu sendiri saya sudah akrab sejak lama, sebelum mungkin ditonton oleh uh, YouTube-nya seluruh Indonesia begitu ya. Begitupun dengan bukunya yang terkenal dan sudah beredar di seluruh Indonesia Bapak Ibu ya. Oke, adapun soal-soal yang hari ini kita bahas juga dari soal beliau juga, dan untuk pengembangan soal itu sendiri memang saya sering sharing dengan Kak Alman sendiri, Pak Alman sendiri bahwa selalu kita upgrade soal-soal untuk tes kedinasan ataupun CPNS gitu. Nah, untuk efisiensi waktu Bapak Ibu, kita langsung saja ke pembahasan untuk nomor 1, 2, dan 3. Kalau kita dilihat di layar, di nomor 1, 2, dan 3 itu merupakan soal yang identik. Maksudnya ini adalah soal analogi. Ya. Di soal analogi Bapak Ibu, beberapa pembagian dari soal analogi itu, kalau di dalam soal analogi, soal dasarnya adalah mengenai antonim sinonim. Jadi lawan kata atau persamaan kata itu dasarnya kalau analogi. Nah, kemudian pembagiannya lagi adalah eh, ada 3 secara umum di dalam tes intelijensi umum itu. Ada analogi verbal, ada silogisme, kemudian ada bagian analitis. Nah, di analogi verbal itu sendiri itu juga terbagi Bapak Ibu. Nah, verbal yang tadi dasarnya sudah disebutkan dari awal adalah sinonim antonim. Kemudian ada jenis padanan kata yang seperti ini yang muncul di layar Bapak Ibu ya. Kemudian ada pola kalimat. Pola kalimat, ada pola kata juga. Pola kata itu biasanya dia dalam bentuk kalimat, tetapi hampir mirip dengan eh, yang seperti di soal yang tampil di layar depan Bapak Ibu semua ya. Kemudian
pola kalimat itu kalau dari 1-2 tahun sebelumnya identik dengan misalnya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi kita analisis soalnya, kemudian kita terjemahkan yang mana yang mirip dengan optionnya, seperti itu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, karena untuk tahun ini eh, yang kembali muncul adalah pola kata yang seperti ini, yang tampil di depan Bapak Ibu. Nah, jadi kita tidak usah banyak belajar tentang pola kalimat ataupun yang lain-lainnya, khusus di verbal, kita perbanyak untuk pola katanya yang seperti ini. Oke, langsung saja nomor 1, 2, dan 3. Di nomor 1, kita mencari hubungan antara hakim dengan keadilan. Apa sebenarnya hubungan antara hakim dengan keadilan itu sendiri? Hakim itu kan adalah untuk menuntut keadilannya. Nah, selebri itu, kalau kita terjemahkan, selebri itu kan adalah orang yang terkenal, ya, orang yang terkenal. Pun selebriti ada yang di sebagai penyanyi, ada sebagai pemain film dan sebagainya. Nah, tetapi satu hal bahwa selebrit itu adalah orang yang terkenal, maka sudah pasti kalau dia terkenal maka hubungannya adalah selebrit itu adalah tenar. Nah, maka di jawaban nomor 1 itu tepat ketika kita menjawab ketenaran, karena hakim itu menuntut sebuah keadilan, sedangkan selebrit itu terkenal sehingga dia menuntut ketenaran gitu ya, seperti itu. Nah, cukup mudah sebenarnya analogi perbandingan pola katanya ya, Bapak Ibu semua. Jadi kita hanya harus terbiasa dengan mengerjakan soal-soal seperti ini. Kalau kita sudah terbiasa, insya Allah ke depannya kita bisa cepat dalam menjawab soalnya Bapak Ibu. Ini kan soal-soal seperti ini ketika kita sudah terlatih cukup 3-5 detik kita bisa sudah jawab ya. Cuma kalau memang untuk kita belajar mulai dari awal, kita harus lebih banyak latihan soal lagi Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 Bapak Ibu. Cuaca hubungannya dengan panas. Apa sebenarnya hubungannya cuaca dengan panas ya? Nah, cuaca itu kan ada juga dingin, nah, ini berkaitan dengan suhunya ya. Nah, jadi cuaca panas. Salah satu jenis cuaca yaitu panas. Kalau salah satu jenis penyakit itu apa Bapak Ibu? Di sini yang menandakan penyakit hanya di opsi error Bapak Ibu. Nah, dokter pengobatan dan laboratorium perawat ini adalah sesuatu hal yang identik semua ya, dok. Pengobatan kemudian laboratorium ya, yang memeriksa penyakit kan dokter, yang merawat kita. Kalau laboratorium itu kan istilahnya tempat untuk biasanya menganalisis penyakit-penyakit atau untuk mengembangkan pengobatan gitu ya. Nah, jadi kita hanya perlu melihat hubungan antara cuaca dengan panas, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita hubungkan penyakit itu apa hubungannya titik-titik. Nah, jadi yang lebih tepat di sini adalah darah tinggi, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini juga cukup mudah Bapak Ibu ya. Apotik, resep, rumah makan, titik-titik. Apotik itu selalu menentukan resep untuk pasiennya ya, sebelum dipesankan obatnya ya. Jadi harus ada resep dulu. Nah, kemudian kalau rumah makan apa yang disediakan dulu? Nah, ya tentu kalau rumah makan harus ada menunya dulu Bapak Ibu sebelum kita dimasakkan gitu ya. Apotik resep sebelum kita dikasih obat. Rumah makan berarti harus ada menunya, nanti akan dimasakkan. Menu apa yang kita pilih ya. Berarti jawaban yang tepat adalah berapa, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya pikir untuk soal analogi ini kita perbanyak latihan saja Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah ke depan-depannya akan banyak soal-soal lagi yang kita bahas. Semoga kita bisa konsisten Bapak Ibu ya semua. Dan usahakan setidaknya kalau kita sibuk setiap hari, sempatkanlah untuk latihan soal 10 nomor saja untuk satu hari Bapak Ibu ya. Supaya kita bisa lebih konsisten lagi dalam mengerjakan soal. Oke, kita lanjut ke nomor 4 Bapak Ibu.
Nah, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu semuanya, untuk verbal itu kan ada analogi tadi yang pertama, kemudian ada silogisme ya. Nah, silogisme itu adalah bagaimana kita menyimpulkan narasi dari premis-premis yang ada, ya, kesimpulan saja ya. Ini sebenarnya banyak rumusnya Bapak Ibu ya. Cuma kalau biasanya saya mengajar di kelas CPNS ataupun kelas kedinasan, saya selalu mengatakan bisa kok kita pakai trik-trik, pakai logika juga bisa dapat ya Bapak Ibu semua. Nah, contoh sebelum kita ke nomor 4 Bapak Ibu, jadi silogisme itu jenisnya ada yang 2 premis, ada yang 3 premis, bahkan ada yang lebih dari 3 premis. Apa maksudnya premis Bapak Ibu? Contoh misalnya di nomor 4 ini, di premis pertama mengatakan semua pelanggang toko abadi adalah ibu-ibu dan remaja. Ya. Kemudian premis keduanya mengatakan semua yang antri mendapatkan buku gratis adalah pelanggang toko abadi. Nah, simpulan. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa silogisme itu berkaitan dengan kesimpulan. Ya. Nah, ini ada 2 premis saja Bapak Ibu. Ada yang 3, ada yang bahkan lebih dari 3. Tetapi saya lihat pola soal yang 1-2 tahun dari tahun sebelumnya Bapak Ibu ya, kebanyakan 2 dan 3 premis saja. Itu tidak lebih dari 3 premis. Mungkin ada yang dapat tapi hanya 1-2 orang saja ya Bapak Ibu. Nah, tapi intinya berapapun premisnya ya kita harus simpulkan apa kesimpulan dari semua premis ya. Nah, saya ingin menuliskan ya. Oke. Sebenarnya di silogisme itu kita biasa mengenal rumus seperti ini Bapak Ibu ya. Ya kalau tentara ya, mudahan tentara tulisannya. Ya, P maka kui, kui maka R. Nah, ini rumus dasar dari silogisme. Nah, P maka R. Nah, apa maksudnya ini? P maka kui, kui maka R. Kita tahu bahwa semua pelanggan toko abadi, berarti ini P-nya ya, adalah ibu-ibu dan remaja putri. Nah, itu kui-nya. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ada tidak kata-kata yang sama Bapak Ibu? Nah, ternyata di sini adalah pelanggan toko abadi. Berarti kita bisa menganalisis bahwa kalimat yang sama itu bisa nanti dicoret seperti di sini Bapak Ibu. Nah, ini kuinya kan adalah hal yang sama. Nah, kalau kita lihat di premisnya, toko abadi itu adalah hal yang sama. Nah, maka itu bisa dicoret Bapak Ibu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan ketika kita coret ya pelanggang toko abadi, maka sisa ibu-ibu dan remaja putri di sini adalah antri mendapatkan buku gratis. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa semua yang antri mendapatkan buku gratis adalah ibu-ibu remaja putri. Kenapa seperti itu? Karena toko abadinya itu adalah kalimat yang sama. Nah, itu bisa dicoret Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa dicoret. Nah, terus untuk soal-soal seperti ini, ketika premis satu semua, premis keduanya juga semua, maka kesimpulannya biasanya pasti semua. Dan 95% soal seperti itu. Jadi premis satu semua, premis kedua semua, maka jawabannya adalah semua. Nah, berarti kita sudah bisa eliminasi juga yang tidak semua, tidak semua. Hanya 3 yang semua di sini Bapak Ibu. A, B, dan D. Nah, tetapi untuk menentukan seperti inilah caranya Bapak Ibu. Kalau kita analisis juga bahwa B itu memang semua, tetapi dia sertakan di sini toko abadi. Nah, jelas-jelas di soal itu adalah kalimat premis yang sama. Kalau kalimat premisnya sama berulang, maka itu sudah sebuah kesimpulan, bukan sebuah kesimpulan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, kalau di delta semua yang antri mendapatkan buku gratis harus. Nah, ini ada kata harusnya. Padahal di sini kan kata adalah. Nah, maka kita harus berpatokan dengan soalnya Bapak Ibu. Maka jawaban yang tepat sudah pasti alfa. Seperti itu. Nah, kemudian
Untuk soal-soal premis, silogisme Bapak Ibu ya, ketika ada soal mengatakan untuk premis satunya semua, premis keduanya sebagian, 95% biasanya jawabannya adalah sebagian. Ketika ada soal di opsi soal ada yang mengatakan sebagian, maka kita langsung baca saja yang opsi itu, abaikan yang semua. Nah, ini untuk trik-trik cepatnya untuk soal-soal silogisme Bapak Ibu ya. Oke, coba kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu ya. Saya geser ke bawah. Nah, di sini dikatakan tidak ada ibu muda yang memakai mas daster ya. Sebuah ibu RW 3 memakai daster. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu, kata-kata yang sama di sini adalah memakai daster ya. Nah, ini kata-kata yang sama adalah memakai daster. Berarti ini bisa saya coret Bapak Ibu. Nah, artinya bahwa kalau ada opsi yang mengatakan memakai daster itu sudah jelas salah Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan tidak ada ibu muda yang memakai daster. Semua ibu di RW 3 memakai daster. Maka apa yang menjadi sebuah kesimpulan jelas ya, tidak ada ibu di RW 3 yang berusia muda. Kenapa? Karena semua ibu di RW 3 memakai daster, sedangkan dikatakan di sini tidak ada ibu muda yang memakai daster. Ya, nah, intinya seperti itu saja Bapak Ibu ya. Walaupun kita tidak memakai rumus, sebenarnya kita bisa pakai logika saja ya. Ini hanya logika sederhana Bapak Ibu. Yang penting kita tahu dasarnya bahwa ketika ada kalimat yang sama atau kata-kata yang sama, itu kita bisa coret. Karena kalimat yang berulang itu adalah bukan merupakan kalimat kesimpulan ya. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah error ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke, masih di soal silogisme Bapak Ibu ya. Oh, saya lupa Bapak Ibu ya menyampaikan untuk soal verbal analogi itu biasanya 3 sampai 4 nomor. Kalau untuk silogisme pun sama, ada yang biasa dapat 4, bahkan ada yang biasa sampai dapat 5 Bapak Ibu ya. Coba kita bayangkan kalau verbal analogi 3 yang kita dapat, kemudian untuk silogisme 4 berarti sudah ada 7 soal. 7 soal yang benar, maka poin kita sudah mengumpulkan 35 poin ya kalau di dalam tes intelijensi umum. Maksimalnya kan 175 Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6 Bapak Ibu. Nah, semua mahasiswa mengikuti lomba lari memiliki asuransi kesehatan. Tidak ada mahasiswa di Universitas Handayani yang memiliki asuransi kesehatan. Nah, jelas ya, asuransi kesehatan di sini dibahas. Jadi saya bisa coret Bapak Ibu ya. Memiliki asuransi kesehatan ya. Nah, terus coba kita lihat opsinya. Ada semua. Kalau sebagian itu sudah jelas salah ya. Karena di sini kan premisnya cuma semua dengan tidak ada. Artinya kita cari yang semua atau tidak ada yang ada di soal. Kalau sebagian ini sudah agak keliru ya. Tapi coba kita lihat ya di bawah Bapak Ibu. Ah, betul kan? Ini tidak ada opsinya. Ini sebagian sudah jelas salah juga ya. Artinya sisa kita lihat bagaimana tadi polanya, bahwa apakah semua atau tidak ada. Kita baca coba delta Bapak Ibu ya. Saya kasih naik sedikit ya. Tidak kelihatan sepertinya. Tadi di sini dikatakan semua mahasiswa yang mengikuti lomba lari memiliki asuransi kesehatan. Tidak ada mahasiswa di Universitas Handayani yang memiliki asuransi kesehatan. Jelas ya. Berarti tidak ada mahasiswa Universitas Handayani yang mengikuti lomba lari. Artinya Alfa juga masih keliru ya. Sama mahasiswa di Universitas Handayani memiliki asuransi. Nah, ini jelas juga Alfa sudah salah karena dia mengulang kata-katanya itu asuransi kesehatan ya. Nah, berarti sudah jelas jawabannya adalah delta Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya Bapak Ibu. Nomor 7. Ah, di sini di nomor 7 Bapak Ibu ya. Eh, kembali soal silogisme lagi ya. Semua mahasiswa yang lulus ujian pasti pandai. Sebagian mahasiswa MIPA bukan siswa pandai.
Nah, di sini dikatakan semua. Untuk premis pertama. Premis keduanya adalah sebagian. Sudah jelas jawabannya 95% pasti sebagian. Jadi kita coret yang semua. Nah, mungkin ya. Nah, sisa 3 sebagian. Ada Alfa, Bravo, dan Charlie. Di Alfa mengatakan sebagian mahasiswa yang pandai tidak lulus ujian. Kemudian di B-nya sebagian mahasiswa MIPA tidak lulus ujian. Kemudian untuk C-nya sebagian mahasiswa MIPA tidak mengikuti ujian. Nah, gini, kalau kita ke alfa Bapak Ibu, di sini ada kata pandai. Pandai ini kan adalah premis yang berulang di soal Bapak Ibu ya. Nah, berarti sudah jelas alfa juga keliru. Nah, coba kita lihat Charlie, sebagian mahasiswa MIPA tidak mengikuti ujian. Nah, di sini kan dikatakan di premis itu justru bukan mengikuti ya, tapi lulus tidaknya, bukan mengikutinya yang dibahas terlalu dalam detail di soal, tapi tidak lulus ujiannya, bukan mengikutinya. Artinya jelas opsi berapa yang paling tepat begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 8 Bapak Ibu ya. Nah, di nomor 8 kita lihat untuk premisnya kembali. Premis satu semua, premis kedua sebagian. Nah, pasti jelas sebagian jawabannya Bapak Ibu. Nah, artinya kita bisa coret untuk Bravo, Charlie dengan error. Artinya sisa alfa dengan delta. Kita baca opsi untuk di alfa Bapak Ibu ya. Sebagian yang lahir di kota X tidak memerlukan makanan. Tidak memerlukan makanan. Nah, ingat, seperti yang saya katakan tadi, memerlukan makanan ini ternyata berulang di premisnya. Ya, berarti sudah jelas alfa itu juga salah. Artinya sisa satu opsi yang tersisa Bapak Ibu ya itu adalah opsi delta. Seperti itu. Oke, coba kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini ketika saya membahas soal-soal yang penalaran analitis Bapak Ibu semua ya, kebanyakan biasa eh, siswa atau peserta di kelas CPNS yang biasa saya ajar itu kebanyakan yang melangkahi soal seperti ini karena katanya panjang ya. Kenapa? Karena kita memang butuh analisis untuk menentukan bagaimana posisi yang sesungguhnya begitu ya. Nah, oke, coba kita lihat Bapak Ibu ya. Kita fokus saja ke soalnya. Sebenarnya ada soal-soal yang analitis itu yang cukup mudah juga. Kita sisa menganalisis opsi. Tetapi ada memang soal yang butuh pengerjaan lebih ya. Itu satu nomor di atas analitis ya. Di analitis sendiri itu ada 5 jenis ya. Kalau kita mau peta-petakan, saya biasa petakan untuk analitis, apalagi untuk soal CPNS. Soal analitis itu ada yang mengurutkan biasa jenis soalnya ya. Kemudian ada yang menentukan banyak cara atau rute. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah 3 variabel biasanya. Kemudian yang keempat itu adalah soal cerita. Eh, yang kelima itu tentang posisi duduk. Nah, itu yang sering juga muncul tentang posisi duduk ya. Oke, langsung saja kita ke soalnya Bapak Ibu semua. Mira masuk ke warung kopi untuk bertemu dengan 5 orang temannya dan saat masuk ia melihat 5 orang temannya sedang duduk di bangku panjangnya. Oke, untuk soal-soal semua jenis soal ketika kita tes Bapak Ibu ya, ini adalah sering kita dapatkan mungkin triknya ketika soalnya panjang, apalagi biasanya di soal-soal bahasa Indonesia ya, kita baca dulu pertanyaannya terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Misalnya di sini kan di nomor 9 pertanyaannya kalau kita lihat di terakhir itu posisi kursi Mira, berarti posisi kursi Mira yang ditentukan. Kenapa? Karena supaya ketika kita membaca dari awal kita sudah tahu bahwa yang mau ditentukan adalah kursi Mira, bukan kursinya Marta atau Lola gitu ya. Jadi lebih mudah kita menangkap soal, lebih mudah kita menangkap soal ketika kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Nah, melihat 5 orang temannya sedang duduk di bangku panjang. Nina duduk di antara Lola dan Kika.
ya. Jadi saya urutkan saya begini ya Bapak Ibu. Jadi Nina itu duduk di antara Lola, ya. L, saya tulis saja L dengan K, ya. Nina di antara Lola dengan Kikan, ya. Bisa juga terbalik, di sini K-nya, di sini L-nya. Cuma ini saya tulis-tulis saja dulu ya Bapak Ibu. Kita mengikut ke narasi selanjutnya ya. Marta dan Lola duduk dipisahkan oleh satu kursi. Artinya ketika saya tulis Marta di sini, ada satu kursi yang memisahkan di sini, ya. Jadi Marta dan Lola duduk dipisahkan oleh satu kursi. Ada satu kursi yang kosong. Sementara itu Puput duduk di sebelah kanan Marta. Kanan Marta. Oke. Ini kan bangku panjang Bapak Ibu ya. Ini bangku panjang, berarti kalau bangku panjang itu kurang lebih seperti ini mungkin ya. Karena ada 5 orang ya. Ada 5 orang. Kalau bangku bulat berarti kita asumsikan mejanya bulat. Kalau misalnya bangku panjang, berarti kita asumsikan mejanya panjang. Kalau bangkunya persegi, berarti kita asumsikan persegi. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut tadi. Berarti saya bisa tuliskan begini Bapak Ibu terlebih dahulu ya, supaya kita bisa lebih melihat soalnya bagaimana sebenarnya bentuk duduknya ini ya. Intinya kita sudah mengetahui bahwa dia duduk di bangku panjang. Sedangkan di sini dikatakan 5 orang, jadi kita harus posisikan ke 5 orang. Tapi kita baca dulu semua Bapak Ibu ya. Sementara itu Puput duduk di sebelah kanan Marta. Artinya kalau kanannya Marta berarti di kanan kita ya. Kemudian hanya satu kursi yang tersisa akan ditempati oleh Mira. Posisi kursi Mira di mana? Oke. Berarti saya bisa tentukan seperti ini Bapak Ibu. Di sini saya tuliskan dulu di sini N-nya ya. Kemudian di sini K-nya. Karena di awal dikatakan Nina duduk di antara Lola dengan Kikan ya. Kikan dengan Lola. Nina duduk di antara Kikan dengan Lola. Nah, di sini ya. Oke. Kemudian ternyata Marta dan Lola duduk dipisahkan oleh satu kursi ya. Kemungkinan kalau dipisahkan satu kursi ya, satu kursi di sini, kemudian Martanya di sini. Nah, kalau sudah Marta di sini, berarti bisa saya asumsikan bahwa Puput duduk di sebelah kanan Marta. Nah, kalau sebelah kanan kan berarti di sebelah kanannya di sini ya. Berarti di sini Puput. Ya. Kemudian hanya satu kursi yang tersisa akan ditempati oleh Mira. Nah, artinya K-nya ini kita drop ke sini berhadapan dengan yang kursi kosong tadi. Kalau dia kursi panjang, ya. Berarti yang kursi kosong ini siapa yang tempati? Hanya satu kursi yang tersisa yang akan ditempati oleh Mira. Berarti yang ditempati oleh Mira ya. Berarti Mira di sini Bapak Ibu. Artinya bahwa ini M ini tadi adalah Marta ya. Jangan sampai kita salah dalam menentukan posisinya. Ini Mira, ini Marta. Di manakah posisinya Mira? Artinya di antara Marta dengan Lola. Oh, sudah jelas ya di antara Marta dengan Lola. Jadi memang ini butuh analisis lebih kalau dia soal-soal analitis Bapak Ibu, dan harus kita gambar bagaimana bentuk kursinya ya. Cuma memang ada opsi itu Bapak Ibu, ada soal yang dalam bentuk soal seperti ini kita bisa langsung uji opsi. Cuma tidak semua soal seperti itu ya. Kalau ini saya pikir harus kita cepat dalam mengerjakannya. Oke, seperti ini gambarnya Bapak Ibu ya. Ini tidak terlalu kental mungkin tulisannya.
agak-agak eh, tidak lurus ya, karena ini saya pakai pentep Bapak Ibu ya. Kalau mungkin Pak Alman yang bahas, pentepnya lebih mahal lagi, artinya lebih bagus lagi tulisannya ya. Kalau saya hanya pakai pentep biasa Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Oke, nah, kita ke pertanyaannya dulu Bapak Ibu. Oke, di sini dikatakan urutan yang benar adalah urutan yang benar. Urutan yang benar adalah urutan yang benar. Nah, kalau dia mengatakan urutan yang benar, maka kita analisis satu-satu dulu ya Bapak Ibu ya. Niar seorang guru PAUD yang sedang mempersiapkan 8 orang siswanya yaitu IJKL MNOP untuk menaiki dan menuruni anak tangga. Ia ingin mengurutkan anak-anak berdasarkan tinggi badan dan membaginya ke dalam 2 baris. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah, nah di sini kita bisa lihat, baca semua aturan-aturannya. Misalnya ini I dan M memiliki tinggi yang sama dan paling pendek dalam barisannya. Dan paling pendek dalam barisannya. Artinya apa Bapak Ibu? I dan M ini barisannya berbeda. Kenapa memiliki tinggi yang sama dan paling pendek dalam barisnya? Kita lihatkan di sini, ia ingin mengurutkan anak-anak berdasarkan tinggi badan dan membaginya ke dalam 2 baris. Nah, ini kata kuncinya. 2 baris itu berarti kalau saya garis seperti ini dulu ya Bapak Ibu, 2 baris. Oke. I dan M memiliki tinggi yang sama dan paling pendek dalam barisannya. Artinya saya pisahkan nih I di sini Bapak Ibu ya. I di sini, kemudian di sini M. Ya. Oke. Kita lihat dulu opsi soalnya Bapak Ibu. Nah, ini ada sudah kelihatan I dengan M yang pertama, yaitu opsi alfa, opsi Bravo, kemudian opsi Delta. Nah, oke. Artinya Charlie dengan error itu sudah jelas salah. Ya, jadi ini yang saya maksud dengan kita bisa analisis opsi, walaupun hanya sebagian yang kita baca atau hanya poin pertama yang kita baca, tetap kita bisa menganalisis bahwa setidaknya kita bisa memperbesar peluang untuk tidak salah atau memperbesar kemungkinan untuk benar gitu ya. Walaupun ini hanya baru satu eh, apalagi istilahnya petunjuk yang kita baca ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. L satu baris dengan I. L satu baris dengan I. Artinya L ini satu baris dengan I, tapi kita tidak tahu di mana urutannya ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu, P paling tinggi di barisnya. P paling tinggi di barisnya. Jadi P itu paling tinggi di barisnya dan sama dengan L. Nah, hati-hati Bapak Ibu dalam menerjemahkan soal analitis itu memang kita perlu analisis lebih dalam. Kalau kita baca di poin ketiga ini, P paling tinggi di barisnya dan sama dengan L, artinya ada 2 kemungkinan. P itu satu baris dengan L. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang lainnya adalah P paling tinggi di barisnya dan sama dengan L. Maksudnya dan sama dengan L artinya L juga paling tinggi di barisannya. Seperti itu. Jadi ada 2 kemungkinan. P dan P paling tinggi di barisnya dan sama dengan L. Jadi kemungkinan pertama tadi P satu baris dengan L. Kemungkinan yang keduanya adalah P paling tinggi di barisnya, L juga yang paling tinggi di barisnya. Karena dan sama dengan L. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati dalam menerjemahkan soal-soal analitis karena memang biasa agak ambigu kalimat-kalimatnya, premis-premisnya seperti itu. Oke, sebentar kita analisis lebih dalam. Kita lanjut dulu untuk membaca Bapak Ibu poin selanjutnya. J dan K berada dalam satu baris dengan I. Ah, ini sudah jelas ya. Berarti J dan K itu satu baris dengan I. Ya. Kalau kita lihat di opsi IJK, ya IJK, nah ini sudah jelas ya IJK antara A, B, dan D tadi ya sudah jelas ya IJK. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu. J, K, J dan K
berada dalam satu baris dengan I. Oke, lanjut. JKNO memiliki tinggi yang sama. Artinya JKNO itu memiliki tinggi yang sama. Kalau dia memiliki tinggi yang sama, berarti dia berada di tengah-tengah ya, sama dengan tadi ini yang di atas. Karena kan sudah ditentukan di situ yang paling pendek dalam barisnya yaitu I dan M. Kemudian kalau saya mengartikan ini di poin ketiga, P paling tinggi di barisnya dan sama dengan L, artinya P dengan L itu sama-sama yang paling tertinggi di barisnya. Jadi bisa saya tulis bahwa artinya di sini misalnya L-nya tadi paling tinggi, kemudian di sini P-nya. Kenapa saya plot P di sini? Karena kan tidak mungkin dia satu baris kalau misalnya sama-sama tinggi di barisannya, ya dia paling tertinggi. Kalau mereka sama berarti ada yang harus lebih tinggi dari yang lainnya. Tadi JKNO memiliki tinggi yang sama, berarti saya bisa plot N dengan O di sini. Gitu ya. Jadi IJKL MNOP dalam dua baris. Coba kita lihat analisis langsung soalnya. IJKL dan MNOP. IJKL MNOP artinya ini kita sudah jelas bahwa jawabannya itu lebih tepat ke alfa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus betul-betul analisis lebih dalam seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya soalnya panjang, kita bisa analisis setidaknya Bapak Ibu ya. Kita mengeliminasi soal-soal yang sudah jelas salah. Artinya kita memperbesar peluang untuk benar gitu ya. Kalau misalnya kita tidak bisa analisis semua, itu pelariannya. Kalau kita tidak bisa analisis semua, cukup 1-2 kalimat saja. Kalau kita paham, itu saja yang dianalisis, kemudian kita pilih di opsi. Setidaknya kita bisa memperbesar peluang untuk benar gitu ya Bapak Ibu. Itu trik-trik untuk tembak-tembak soalnya biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ternyata sudah sampai ke soal perbandingan Bapak Ibu. Ini adalah soal perhitungan tentang perbandingan ya. Di soal itu Bapak Ibu, perbandingan paling banyak muncul di khusus di tes intelijensi umum. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk soal-soal perbandingan Bapak Ibu ya. Perbandingan itu banyak jenis macamnya. Yang paling sering kita dengar adalah perbandingan senilai, kemudian perbandingan terbalik, kemudian perbandingan campuran. Itu ada perbandingan campuran, ada perbandingan senilai, ada perbandingan terbalik. Itu secara umum. Kalau di kelas biasanya saya itu jelaskan lebih rinci Bapak Ibu ya, dan saya sertakan dengan soal-soal biasanya. Ada juga yang disebut dengan perbandingan paralel Bapak Ibu. Ada perbandingan paralel, kemudian ada perbandingan variabel. Ada juga perbandingan variabel. Ada juga perbandingan tabel. Kemudian ada juga perbandingan umur ya. Perbandingan umur juga ada. Biasanya itu dalam kaitannya eliminasi substitusi Bapak Ibu ya. Seperti itu. Itu adalah jenis-jenis perbandingan semua Bapak Ibu. Jadi kita harus pahami bahwa jenis soal itu kita perlu pahami kenapa, karena supaya kita tidak salah arah dalam belajar. Saya tidak mengomentari channel-channel lain Bapak Ibu ya. Saya tidak mengatakan bahwa apalagi istilahnya kami lebih benar dalam memilih soal dan sebagainya, tetapi beberapa konten-konten yang saya lihat di TikTok misalnya, di Instagram, kemudian mungkin di YouTube ataupun di media sosial lainnya, justru soal-soalnya itu soal-soal yang sudah lama, yang sudah tidak relevan dengan soal-soal update. Contoh misalnya permutasi dan kombinasi itu sudah tidak diteskan di dalam tes intelijensi umum, itu sudah terlalu jauh Bapak Ibu ya. Peluang juga termasuk, itu sudah tidak terlalu diteskan di dalam tes intelijensi umum. Artinya apa Bapak Ibu? Saya batasi untuk kita belajar karena supaya lebih terarah kita belajar Bapak Ibu. Jangan sampai kita meluangkan waktu untuk belajar permutasi dengan kombinasi sedangkan itu tidak masuk. Maka kita harus belajar cerdas. Artinya bahwa kita harus tahu jenis-jenis soal yang betul-betul memang diteskan di tes tersebut ya. Kalau alhamdulillah kalau kami Bapak Ibu, saya sendiri juga itu saya selalu mengevaluasi soal-soal setiap tahun.
bahwa apalagi yang muncul soal baru, apalagi soal-soal yang update, apalagi yang tidak diteskan dan sebagainya. Ya, termasuk selalu biasa juga sharing-sharing dengan Pak Alman dengan pembahas-pembahas lain mengenai TWK dan TKP-nya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal perbandingan Bapak Ibu. Kita tidak berlama-lama karena kita juga dibatasi waktu ini. Sebentar kalau ada mau bertanya boleh ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Coba dipahami soalnya dengan baik-baik Bapak Ibu ya. Seorang dokter memberikan suatu obat dengan dosis yang sesuai dengan berat badan pasien. Jika berat badan pasien 45 kg, diberikan obat dosis 12 mg. Nah, artinya perbandingannya adalah badan pasien, ya, badannya pasien dengan dosis obat. Dosis obat. Ini yang dibandingkan. 45 kg, dosisnya obat adalah 12 mg. Maka dosis yang diberikan untuk pasien dengan berat 30. Beratnya 30, berarti yang ditanyakan di sini dosis obatnya Bapak Ibu ya. Dosis obatnya berapa di sini? Oke. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Ini adalah perbandingan. Tapi kita harus tentukan apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan terbalik. Maka di sini triknya untuk soal-soal perbandingan Bapak Ibu. Berat badan pasien 45, dosisnya 12 mg. Bagaimana kalau berat badannya 30? Berapa dosisnya? Ingat, 45 ke 30 itu berkurang Bapak Ibu ya. Saya akan jelaskan di sini perbedaannya antara perbandingan senilai dengan terbalik Bapak Ibu. Singkat saja nih Bapak Ibu ya. Tolong diperhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. 45 ke 30 itu berkurang. Kenapa berkurang? Ya jelas ya angkanya kelihatan juga ini Bapak Ibu ya. 45 ke 30 dia berkurang ya. Artinya 45 kg dosisnya 12 mg. Kalau 30 kg pasti juga dosisnya ikut berkurang karena sesuai dengan tubuh pasien. Iya kan? Artinya di sini Bapak Ibu di sini berkurang, kemudian di yang lainnya juga berkurang. Maka kalau seperti itu berkurang dengan berkurang ataupun kita misalnya dapatkan polanya bertambah dengan bertambah, sudah jelas ini adalah perbandingan senilai. Ini adalah perbandingan senilai. Saya hapus dulu ya. Oke. Nah, kalau kita dapatkan misalnya salah satunya bertambah dan salah satunya berkurang. Ya, salah satunya bertambah, salah satunya berkurang. Berarti itu perbandingan terbalik. Di situ saja letak perbedaannya Bapak Ibu. Jadi kita harus analisis yang mana perbandingan senilai dan yang mana perbandingan terbalik. Terus pertanyaannya, kalau dia perbandingan senilai, ini kan senilai karena berkurang semuanya ya dua-duanya. Kalau dia bertambah dua-duanya juga termasuk senilai. Tapi kapan salah satunya misalnya di sini bertambah, di sini berkurang, atau di sini bertambah, di sini berkurang, maka dia perbandingan terbalik. Triknya adalah kalau dia perbandingan senilai, kita kali silang. Ini adalah trik cepatnya Bapak Ibu ya. Oke, saya terlalu kentara tulisan saya. Oke, saya lanjut. Jadi kalau dia perbandingan senilai, maka kita kali silang. Oke. Nah, bagaimana kalau perbandingan terbalik? Kalau perbandingan terbalik itu kita kali lurus. Apa bedanya perbandingan senilai dan terbalik dikali silang dengan dikali lurus? Kalau dikali lurus, karena ini adalah perbandingan senilai, artinya kita kali silang, maka disilangkan maksudnya 45 dikali dengan X sama dengan 30 dikali dengan 12. Seperti itu. Oke, coba kita kerjakan Bapak Ibu ya. Jadi
dikali silangnya itu kalau perbandingan senilai 45 dikalikan dengan X sama dengan 30 dikalikan dengan 12. Nah, ini adalah kali silang karena kita silangkan. Nah, gitu. Nah, bisa tidak disederhanakan Bapak Ibu? Bisa. 45 kalau saya bagi 3 itu dapat 3 Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan 30 kalau saya bagi 15 itu dapat 2 ya. Nah, dapat 2. Nah, sekarang masih bisa tidak saya bagi Bapak Ibu? Masih bisa. 3 dibagi 3 dapat 1, 12 bagi 3 dapat 4. Nah, sisa kita kalikan ini Bapak Ibu. 2 dikali 8, maka X-nya sudah jelas kita dapatkan 8. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah 8. Sudah tertera juga di soal Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini perbandingan kalau dia perbandingan senilai dengan terbalik. Nah, ini adalah kunci untuk semua soal-soal perbandingan senilai dan terbalik Bapak Ibu. Ingat, kalau dia perbandingan senilai maka kita kali silangkan, kalau dia perbandingan terbalik maka kita kali lurus. Nah, jadi cukup mudah Bapak Ibu. Kalau dikali lurus berarti 45 kali 12. Kalau dikali silang 45 dikali X. Artinya kita silangkan. Kalau kali lurus artinya kita diberikan perkalian 45 dengan 12, 30 dengan X. Nah, itu adalah kali lurus maksudnya. Kalau kali silang 45 dikalikan dengan X, 30 dikalikan dengan 12. Itu adalah kali silang. Nah, karena di sini perbandingan senilai maka dikali silangkan Bapak Ibu. Nah, sehingga kita bisa coret-coret seperti ini. Ya. Jadi kita tidak perlu mengalihkan 30 dikali 12 kemudian dibagi dengan 45 terlalu lama Bapak Ibu. Kita coret saja. Misalnya 45 disederhanakan itu bisa menjadi 3 karena dibagi 15. 30 juga kita bisa bagi 15 dapat 2. Nah, tadi di sini kita dapatkan 3. Ternyata 3 dengan 12 masih bisa disederhanakan. 3 dibagi 3 adalah 1. 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, sehingga kita dapatkan hasil akhir 2 dikali 4 Bapak Ibu. 2 kali 4 dapatnya 8. Nah, seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita pakai secara logika Bapak Ibu ya, gini aja. Kalau kita pakai secara logika, coba saya ajak kita berpikir Bapak Ibu ya. Nah, coba kita bandingkan Bapak Ibu ya. Ini kan 45 kg, di sini adalah 30. Nah, ini Bapak Ibu ya, 45 itu kalau saya bagi 15 kan kalau saya bagi 15 kan dia dapat 3 ya. 45 itu kalau saya bagi 15 adalah 3. Kalau 30 sederhanakan bagi 15, nanti dia dapatnya 2 ya. Artinya sama di sini Bapak Ibu. Kalau 12 itu kita asumsikan sebagai angka 3-nya, ya. Berarti 12 dikali 3, 12 dibagi 3 adalah 4, ya 4 ya. Kemudian 4-nya kita kalikan dengan 2, maka dapat 8. Seperti itu. Bisa juga seperti itu Bapak Ibu ya. Terserah kita sebenarnya mau bagaimanapun caranya, yang penting kita pahami reaksi soalnya. Gitu ya, penyederhanaannya. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Kalau ada mungkin pertanyaan nanti kita sharing-sharing di akhir Bapak Ibu. Oke, di nomor 12. Nah, ini juga jenis perbandingan Bapak Ibu. Nah, coba kita langsung baca soalnya Bapak Ibu ya. Menerima pesanan baju 200 anak panti asuhan yang jika dikerjakan 2 orang dibutuhkan 21 hari. Nah, jadi 2 orang dibutuhkan 21 hari. Berapa karyawan yang dikerjakan untuk menyelesaikan pesanan dalam waktu 2 minggu? Maka perbandingannya adalah orang yang dibandingkan dengan hari. Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan 2 orang dikerjakan selama 21 hari. Nah, sekarang berapa karyawan yang diperlukan untuk menyelesaikan 2 minggu? Jadi orangnya yang ditanyakan di sini Bapak Ibu ya. Artinya ini X yang akan dicari.
Dalam berapa hari? 2 minggu. Ingat, kalau di sini hari, maka 2 minggu itu harus kita ubah ke hari. Nah, jadi 2 minggu itu kita ubah ke hari. 2 minggu itu berapa hari? Jelas 14 ya. 14. Oke. Nah, artinya dua orang 21 hari. Kalau 14 hari berapa kira-kira orangnya? Nah, coba kita analisis. Dia perbandingan senilai atau terbalik Bapak Ibu? Harinya ternyata berkurang. Harinya berkurang ya. Kalau harinya berkurang, apakah kita membutuhkan banyak tenaga? Nah, coba kita pakai analogi dulu Bapak Ibu ya. Dikerjakan 2 orang dibutuhkan waktu 21 hari. Nah, ini kita didesak untuk 2 minggu, 14 hari. Jelas harus bertambah pekerjaannya. Kenapa harus bertambah Bapak Ibu? Ya karena ini dituntut untuk selesai dalam waktu 14 hari. Nah, 14 hari itu adalah waktu yang singkat. Jadi kita butuh banyak tenaga kalau singkat waktunya, ya. Seperti itu. Artinya di sini orangnya bertambah. Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu ya. Kalau salah satunya bertambah berkurang, berkurang bertambah ya, berkurang bertambah, jelas ini adalah perbandingan terbalik. Nah, coba kita lihat di atas Bapak Ibu. Kalau dia perbandingan terbalik, bagaimana? Kita kali lurus. Oke, kita coba pakai triknya Bapak Ibu ya. Artinya di sini kita kali lurus. Ya. Kali lurus Bapak Ibu. Nah, oke, yang mana yang dikali lurus Bapak Ibu? Nah, saya tulis di sini. Artinya 2 dikali dengan 21. Ya, 2 dikali dengan 21 sama dengan X dikali dengan 14. X dikali dengan 14. Nah, sudah kelihatan yang mana yang bisa disederhanakan Bapak Ibu ya. Nah, 14 dengan 21 itu bisa disederhanakan. Kenapa? Kalau 14 saya bagi 7 itu dapat 2. Dapat 2 ya. 21 saya bagi 7 dia dapat 3. Ya. Di sini ada angka 2 tadi, di sebelah ada angka 2. Berarti saya bisa langsung coret 2-nya. Nah, maka kita dapatkan X-nya adalah 3. Oke, sangat mudah Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk soal-soal seperti ini kita cuma perlu pahami trik-triknya dan bagaimana nantinya kita cepat mengerjakan soalnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi jawabannya adalah 3. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu, harus semangat ya. Nah, ini kita baru latihan-latihan. Jadi kita harus semangat dalam mengikuti dan eh, memahami soal-soal ya. Oke, kita lanjut ke nomor 13 Bapak Ibu ya. Nah, ini soal-soal perbandingan tapi dia lebih ke jarak kecepatan waktu. Oke. Saya tuliskan dulu rumus umumnya Bapak Ibu. Nah, di sini ya saya tuliskan terlebih dahulu. Maksudnya ini Bapak Ibu ya. Ini J adalah jarak, K ini adalah kecepatan, W ini adalah waktu. Ya, jadi jarak kecepatan dengan waktu. Ya. Saya tulis supaya lebih kentara ya. Oke. Kerja sendiri juga kan bisa begitu dikasih masker yang lain tidak
Ini agak agak selek sedikit kayaknya jaringannya. Oh, oke. Oke, sudah bagus Bapak Ibu. Oke, saya tulis J lagi ke sini ya. Ya, ini kecepatannya. Jarak kecepatan waktu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sebuah bus menempuh jarak 180 dalam waktu 3 jam. Jika bus tersebut melakukan perjalanan sejauh 100 km dengan kecepatan yang sama, berapa waktu yang diperlukan? Artinya gini Bapak Ibu, dengan kecepatan yang sama. Poinnya adalah kecepatan yang sama. Di atas diketahui hanya jarak dengan waktu. Maka kita harus cari kecepatannya dulu yang di awal, Bapak Ibu. Artinya kecepatan itu kita lihat di piramidanya, Bapak Ibu. Ketika kecepatan yang ditanyakan, maka jarak dibagi waktu. Kalau waktu yang ditanyakan, jarak dibagi kecepatan. Kalau jarak yang ditanyakan, maka kecepatan dikali waktu. Nah, di sini kecepatan yang ditanyakan, Bapak Ibu ya, berarti kita bisa tentukan bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Artinya jaraknya berapa? Jaraknya adalah 180. 180. Jadi jaraknya adalah 180. Kemudian waktunya berapa? Waktunya adalah 3 jam. 180 dibagi 3. Abaikan saja nolnya dulu Bapak Ibu. 18 dibagi 3. 18 dibagi 3 itu kan kita tahu adalah 6 ya. Masih ada nolnya tersisa berarti 60. Sudah kita dapatkan kecepatannya. Ternyata kecepatannya adalah 60 km per jam. Ya. Jika bus tersebut melakukan perjalanan sejauh 100 km dengan kecepatan yang sama, artinya dengan kecepatan 60 lagi kembali. Berapa waktu yang diperlukan? Yang ditanyakan adalah waktu lagi Bapak Ibu. Waktu yang ditanyakan, tetapi ingat waktu yang ditanyakan itu perjalanan untuk jaraknya berbeda. Artinya waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Ya. Berapa jaraknya? Kita lihat tadi jaraknya 100. 100 kemudian dibagi kecepatan yang tadi Bapak Ibu. Kecepatannya adalah 60. Gitu ya. Jaraknya 100, kecepatannya 60. Bisa saya coret nolnya. Tersisa 10 dibagi 6. 10 ya Bapak Ibu. 10 dibagi dengan 6. Oke. Nah, biasanya kita mentok di sini. Bagaimana ini kalau misalnya sudah 10 per 6? Begini solusinya Bapak Ibu. Ya, kalau mentok di sini, kita asumsikan begini Bapak Ibu. 6 dikali berapa? Mendekati 10. Kan 6 dikali, tidak ada perkalian 6 dapat 10 kan? Karena kalau saya kali 2, berarti jawabannya adalah 12. Itu melebihi. Artinya harus dibawanya, berarti 6 kali 1. 1 ya, artinya 6 dikali 1 itu adalah 6. 6 kali 1 adalah 6. Nah, persoalannya di sini adalah ada 10. Nah, 10 kalau kita kurangkan dengan 6 ya. Kalau kita kurangkan dengan 6, itu tersisa 4. Artinya masih ada 4 dibagi kembali dengan pembagiannya 6. Ya. Ya. Saya sempurnakan dulu di sini. 6 di sini ya. Oke. Jadi dibagi dengan 6 kembali. Jadi 1/4 per 6 jam. 1/4 per 6 jam.
Ingat 1/4/6 jam. 4/6 itu bisa disederhanakan jadi 2/3. Nah, jadi 4/6 ya 4/6 itu bisa disederhanakan jadi 2 ya. 2/3. Nah, 2/3. Nah, maksudnya apa? 4/6 dengan 2/3. 2/3 itu artinya 2/3 jam. Nah, ingat saja 2/3 jam itu berapa? Nah, jadi kalau saya tulis 2/3 jam. 2/3 jam itu artinya 2/3 dikali dengan 60. Dikali dengan 60. Nah, artinya ini bisa dicoret 60 dibagi 3. 60 dibagi 3 itu 20 Bapak Ibu. 20 kemudian kita kalikan dengan 2. 20 itu kita kalikan dengan 2 berarti nanti kita dapat 40. Artinya sudah kita dapatkan bahwa 1/4/6 jam itu 1 jam ditambah dengan 40 menit. 40 menit. 40 menit ya. Oke. Itu ya. Ini agak susah untuk menulisnya Ibu. Bapak Ibu ya, karena apalagi istilahnya tabletnya agak-agak sensitif gitu ya. Jadi agak lambat saya dalam menulis Bapak Ibu ya. Artinya bahwa sudah kita dapatkan 1/4/6 jam itu adalah 1 jam 40 menit. Jadi jawabannya adalah sudah jelas error ya. Sudah ya. Jelas error ya. Oke. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa kita sudah paham cara-caranya walaupun mungkin tulisannya agak tidak terlalu bagus ya. Yang penting kita paham caranya Bapak Ibu. Jadi untuk rumus jarak kecepatan waktu itu seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu karena kita dibatasi oleh waktu, masih banyak ini soal ya. Oke. Sisa 6 ya. Oke. Coba kita lihat di nomor 14. Ini adalah pola deret umum sekali Bapak Ibu, ini ya, sering sekali kita dapatkan dalam soal-soal. Pasti kembali deret itu 3 sampai 4 nomor lah. 3 sampai 4 nomor Bapak Ibu ya. 3 sampai 4 nomor. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu polanya untuk 324 ke 289, kemudian ke 256, kemudian 225, kemudian ke 196. Kita lihat ini selisihnya berapa ke sini. Ini juga selisihnya berapa. Ini juga selisihnya ke sini berapa. Kemudian selisihnya ini ke berapa. Kemudian selisihnya kembali ke sini. Terus selanjutnya seperti ini. Gitu. Oke, coba kita lihat selisih dari 324 dengan 289 Bapak Ibu ya. 289. Berapa selisihnya? Ingat 289 kalau saya tambah 11 itu dapat 300 ya. 289 tambah 11 itu kita dapatkan 300. Artinya lebihnya 24. 24 tambah 11 tadi berapa? 24 tambah 11 adalah 35. Berarti selisih deret pertamanya adalah 35. 35 ya. Oke, kita lanjut. 289 ke 256. Berapa selisihnya? 289 ke 356. Coba kita tambah sama tadi caranya Bapak Ibu ya. 256 kan kalau saya tambah 4 berarti nanti dapat 60 ya. 60 kemudian 256
tambah 4 adalah 260, kemudian masih ada lebihnya 40, artinya 44. 44 ditambah 56 itu nanti kita dapat 300. Oh, tapi ini 289 Bapak Ibu ya. Nah, berarti kita tidak sampai 300-nya, beda tadi ya. Oke, 256 selisihnya. Kalau saya tambah 4 nanti dapat 260. Nah, ini 289. Jadi kita sisa kurangkan saja sebenarnya 89 dengan 56 karena 200-nya kan sudah sama di awal ya. Jadi 89 dengan 56. Sisa 56 yang dikurangkan begitu ya. Nah, kalau kita kurangkan 89 dikurang 56 ya, 60, kemudian 29 ditambah 4 itu adalah 33 ya. Berarti selisihnya adalah 33 untuk selisih yang kedua. Nah, ternyata saya sudah melihat selisih di sini Bapak Ibu. 35 ke 33 itu adalah kurang 2. Kurang 2. Artinya kalau kurang 2, otomatis ke 33 di sini ini dia akan kurang 2 lagi. Berarti di sini adalah 31 nanti pasti selisihnya. Nah, jadi kemudian ke 31 ke sini berapa? Selisihnya pasti 2 lagi Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah 29. Oke. Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu. Pasti selisihnya lagi 2. Dikurangkan 2. 33, 31, 29. Berarti di sini 27. 27 lagi. Coba kita hitung angkanya. 324 ke 289 kurang 35. 2324 kurang 35 dapat 289. 289 kurang 33 dapat 25. Kemudian dikurangi dengan 25. 25 lagi di sini Bapak Ibu. Ya, dikurangi 25 lagi di sini Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya agak gampang ya. Kalau saya melihat polanya 169 dengan 144 itu sudah 25 bedanya. Ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan error 124 dengan 102. Ini kan 22 bedanya, berarti sudah jelas bukan itu. Jadi cari saja selisihnya di sini yang 25 Bapak Ibu. Itu kata kuncinya. Kalau yang terakhir, cari selisihnya 25 di opsi. Kalau ada selisih 25 maka itu jawabannya. Sudah pasti kita bisa baca bahwa ada satu opsi yang selisihnya memang 25. Pun kalau ada 2 maka kita berpatokan lagi ke selisih 27. Seperti itu untuk menentukan jawaban untuk secepatnya begitu ya. Jadi sudah jelas jawabannya di sini adalah berapa ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu. Kita ke nomor 15. Ini nomor 15 agak mudah. Coba kita lihat. 5 ke 10 itu dikali 2. Betul tidak Bapak Ibu? Iya betul, dikali 2. Dikali 2 ya. Oke. Kemudian 10 ke 15 itu dikurang 5. Dikurang 5. Dikurang 5. Kemudian tambah 5 lagi. Oh, tapi saya melihat begini Bapak Ibu. Saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Ini biasa lag-lag kalau saya pakai penghapus. Nah, itu. Oke. Ya, sudah bagus. Oke. Oke, sambil saya menjelaskan Bapak Ibu ya. Ini agak lag biasanya kalau saya pakai penghapus.
hapusnya. Oke, gini. 5 tadi ke 10 itu kita bisa cari selisihnya. Tapi kalau saya lihat pengamatan saya di sini Bapak Ibu ya, langsung saja gini. Bisa jadi juga deret itu ada yang langkah 2 langsung. Maksudnya langkah 2 gimana? Artinya 5 langsung ke 15, bukan ke 10, justru bukan ke 10. Tetapi langsung ke langkah 2-nya 15. Kenapa? Karena 15 ke 45 saya melihat pola kembali. 45 dengan 135 saya melihat pola juga kembali. Ada apa dengan pola itu? 5 ke 15. Ketika 5 itu saya kalikan 3 dapat 15. 15 dikali 3 dapat 45. 45 dikalikan dengan 3 ternyata dapat 135. Sehingga 135 kalau saya kali 3 maka dapat 405 nanti Bapak Ibu ya. Nah, di opsi itu cuman satu yang 405 sepertinya. Coba kita cek di bawah Bapak Ibu ya. Coba kita cek di bawah. Ini agak lag ini ke bawah ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Sorry. Oke. Agak lalut ya Bapak Ibu. Ini saya berusaha ya. Oke, sudah bisa turun. Oke. Ya, coba kita lihat tadi ya. Nah, oke. Di nomor 15 itu Bapak Ibu ya. 5 ke 15 itu tadi kali 3, 15 ke 45 dikali 3, 45 dikali 3 itu dapat 135 Bapak Ibu. Nah, 135 dikali 3 itu langkah satu lagi ke titik sini dekatnya 80 maka dapat ke 405. Cuma satu opsi yang 405, sudah jelas jawabannya alfa. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu 405 ada 2 opsi, maka kita harus mencari polanya lagi yang selanjutnya. Tetapi saya pikir tetap mudah karena kalau kita lihat polanya 10 ke 20 dikali 2, 20 ke 40 dikali 2, berarti 40 ke 80 kali 2, selanjutnya dikali 2 sudah pasti 160. Tapi kalau lebih cepatnya kalau sudah dapat satu pola, maka sudah itu pasti jawabannya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya Bapak Ibu. Nah, coba kita ke nomor 16. 16. Nah, di sini di nomor 16 Bapak Ibu, di sini angka 10, 20, 40, 20, 30. 10 ke 20 itu dikali 2, bisa ya. Kita cari dulu untuk langkah pertamanya. 10 ke 20 dikali 2, kemudian 20 ke 40 dikali 2 juga, kemudian dikurang 20. Ditambah 10 kali 2. Oh, oke. Nah, artinya ini dia punya 3 analisis ya Bapak Ibu. Kenapa? Jadi deretnya ini tambah 10, jadi 10 tambah 10 20, kemudian dikalikan 2 dapat 40, kemudian dikurangi 20 dapat 20. Selanjutnya ditambah 10, kemudian dikali 2, kemudian kurang 20 lagi. Selanjutnya ditambah 10 dikali 2, selanjutnya dikurang 20. Nah, 20 ditambah 10 lagi Bapak Ibu. Setelah ditambah 10 dikali 2 kembali. Nah, jadi sudah kelihatan polanya. 10 kali ke 20 dikali ditambah 10, 20 ke 40 kali 2, 40 ke 20 dikurang 20. Jadi seperti itu polanya Bapak Ibu ya. Jadi polanya adalah tambah 10 kali 2 kurang 20. Oke.
saya menulis Bapak Ibu ya. Jadi langsung saya polanya saya tulis di sini ya, supaya tidak banyak lagi tulisan. Artinya polanya adalah tambah 10 ya, kemudian dikali 2 ya, tambah 10 dikali 2 kemudian dikurang 20. Nah, begitu polanya sampai selesai Bapak Ibu. Pas di angka 100 itu dikurangi 20, kemudian ditambah 10 kembali, jadi berulang kembali. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke. Lanjut kita ke pecahan istimewa. Oke, nomor 17 Bapak Ibu ya. Oke, tersisa sisa sedikit Bapak Ibu ya, baru kita sharing-sharingnya. Oke, nomor 17. Bapak Ibu, di nomor 17 ini coba perhatikan. Ini untuk soal-soal hitungan sederhana, itu kuncinya adalah pecahan istimewa. Kenapa kuncinya adalah pecahan istimewa? Karena pecahan istimewa ini adalah kunci untuk mendapatkan jawaban dengan mudah. Bapak Sahrun tadi sudah mengirimkan kita di link komentar. Coba di scroll ke atas. Ada pecahan istimewa yang saya memang sudah buat, sudah lama saya buat Bapak Ibu, dan itu biasanya saya wajibkan semua peserta di kedinasan ataupun CPNS itu saya wajibkan untuk hafal. Kenapa? Karena itu kunci untuk perhitungan kita, menggampangkan untuk menghitung pecahan-pecahan sederhana. Jadi kita harus hafal perubahannya dari bentuk desimal, bentuk pecahan, kemudian bentuk persen. Contoh, 1/2 itu dalam bentuk pecahan, kalau diubah ke dalam bentuk desimal adalah 0,5 atau 0,50. Ketika diubah dalam bentuk persen, maka menjadi 50%. Jadi 1/2, 0,5, 50%. Kemudian untuk 1/3 itu kalau diubah ke dalam bentuk desimal adalah 0,33. 0,33 diubah dalam bentuk persen, 33%. Dan seterusnya. Di situ di pecahan istimewa yang diupload itu hanya 10 perubahan Bapak Ibu ya, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, dan 1/10. Cuma 9 ya. Cuma yang kita harus pahami perubahannya. Kenapa? Karena itu akan sangat berguna. Ini adalah materi wajib dan wajib kita hafal untuk perhitungan sederhana Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut di soalnya. Di sini ada 69 dikurang 144 dikali 11/12 dibagi dengan 11/15. Oke. Kita harus kerjakan dulu untuk perkalian pembagiannya Bapak Ibu ya. Ini 11/12. Saya bisa ubah begini Bapak Ibu. Kalau saya jadikan pengali ini 11/15-nya, maka dia nanti akan berubah seperti ini. 15/11. Nah, gitu. Kenapa? Aturannya memang di dalam matematika pembagi itu bisa dirubah menjadi perkalian, tetapi pecahannya dibalik menjadi 15/11. Seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau begitu 11 dengan 11 itu bisa dicoret. Oke, Bapak Ibu ya. Sekarang 144 di sini Bapak Ibu ya. 144 di sini ada angka 12. Berarti bisa saya coret Bapak Ibu ya. Karena di sini 12-nya pembagi, berarti kalau saya bagi 12 ini jadi 1, ini kalau saya bagi 12 dia nanti jadi 12 karena 12 dikali 12 itu 144 ya. Oke. Jadi kita sudah dapatkan 12 dengan 15 Bapak Ibu ya. 12 dengan 15. Artinya di sini sisa kita kali dengan 15 ya. Jadi 69 kurang 12 dikali dengan 15 tambah 20. Jadi seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, untuk perkalian sederhana ya, 12 dikali 15 ya, kita harus banyak-banyak latihan kalau soal seperti ini Bapak Ibu ya.
Jadi langsung saja kalau kita kalikan 12 dengan 115 itu nanti kita dapat 180 Bapak Ibu ya. Ya silahkan dicoret sendiri di kertasnya supaya kita latihan-latihan juga. Saya tidak usah banyak mencoret di sini supaya lebih efektif ya Bapak Ibu ya. 12 dikali 15 180. Saya tulis ulang 6, 10, 9 dikurang dengan 180 kemudian ditambah dengan 20. Nah, masih banyak yang biasanya salah dalam menjumlahkan. Kenapa saya mengatakan masih banyak yang salah dalam menjumlahkan? Karena biasanya ada yang begini caranya Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini dia tambah dulu 180 tambah 20 sama dengan 200. Padahal tidak seperti itu. Kita harus memulai dari kiri ke kanan. Kalau sudah selesai perkalian pembagian dengan dalam kurung, maka aturannya adalah kita harus menghitung dari kiri ke kanan. Tidak boleh kita langsung ke tengah dalam menghitung. Kita harus hitung dari kiri ke kanan. Sehingga ketika saya kurangkan ya 69 dikurang dengan 180 ya. 180 itu nanti kita dapat 111 ya. Tapi ingat 180-nya minus, artinya masih minus karena di sini 69 lebih kecil. 111 ditambah 20. Ya. Nah, artinya apa? Ada hutang tak 111 ditambah dengan 20. Ada uang tak 20, ada uangnya 20 ya. Kita punya uang 20. Kita punya hutang 111. Kita punya uang kita punya hutang 100 min 111, kemudian kita punya uang 20, maka sudah pasti kita masih berhutang sebanyak minus 91.000. Jadi jawabannya di sini adalah berapa ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Ya. Nomor 18 Bapak Ibu. Ini yang saya maksud dengan perbandingan tabel tadi. Jadi di soal update itu ada perbandingan tabel biasanya ya Bapak Ibu. Seperti inilah bentuknya. Tetapi tenang Bapak Ibu ya, karena ini hanya menganalisis biasa Bapak Ibu. Dan cenderungnya kita kalau lihat seperti ini pasti susah soalnya. Padahal tidak. Ini hanya hitung-hitungan sederhana. Coba kita langsung ke pertanyaannya Bapak Ibu ya. Perbedaan suhu terkecil antara kota P dan kota Q. Jadi perbedaan suhu terkecil. Artinya kita hanya menyelisihkan Bapak Ibu. Selisihkan 20 dengan 33. Berapa selisihnya? Ini selisihnya adalah 13. Ya. Selisihnya 13. Saya tulis ulang Bapak Ibu ya. Selisihnya adalah 13. Nah, 18 dengan 30. Berapa selisihnya? 12 Bapak Ibu. Ini selisihnya 12 untuk Februari. 17 dengan 34. Ini sudah jauh ya Bapak Ibu karena kali 2 saja 34 berarti 17 selisihnya. 15 dengan 36 terlalu jauh juga. 14 dengan 35. Ini juga terlalu jauh Bapak Ibu. 17 dengan 33 termasuk 18 dengan 32. Artinya apa Bapak Ibu? Selisih yang paling kecil itu hanya 18 dengan 30. Ini hanya menganalisis biasa Bapak Ibu. Jadi kalau ada soal-soal dalam bentuk tabel jangan kita skip karena ini cukup mudah Bapak Ibu ya untuk dikerjakan. Berarti jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah alfa. Oke, kita lanjut. Bulan Februari ya. Ini sudah masuk di soal gambar Bapak Ibu ya. Oke, sisa 2 nomor terakhir baru kita sharing Bapak Ibu ya. Coba kita lihat. Jadi untuk figural itu saya jelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Figural itu ada 3 pembagiannya. Ada figural analogi. Ini adalah figural analogi. Kenapa? Karena dia membandingkan. Itu figural analogi, biasanya membandingkan. Kalau yang di bawah ini adalah figural ketidaksamaan. Artinya kita harus mencari yang mana yang paling berbeda di antara gambar-gambar yang ada. Terus yang terakhir itu jenis figural ada namanya figural serial.
Tapi ini di sini kita tidak, apalagi sih nanti mungkin pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak juga soal-soal gambar. Jadi ada soal tentang figural analogi, ada figural serial, kemudian ada figural ketidaksamaan. Nah, untuk nomor 19 itu adalah figural analogi. Jadi kita harus menganalogikan sama dengan verbal tadi bagaimana perubahannya. Misalnya kata ini ke kata ini. Nah, ini sama dengan gambar. Kita harus menganalogikan perubahannya dari gambar 1 ke gambar 2 sehingga menghasilkan gambar 3 ke gambar 4. Nah, ini sudah jelas Bapak Ibu. Ternyata di pola gambar 1 dengan pola gambar 2, persegi panjang hitamnya dia ke bawah. Artinya bulat hitamnya ini dia akan ke bawah. Yang ke bawah adalah alfa, jelas ya. Dan dia terbalik segitiganya ya. Mengikut segitiganya ke bawah. Artinya alfa sudah jelas menjadi pilihan, delta juga menjadi pilihan, error juga menjadi pilihan. Nah, tapi ingat, ketika terbalik, kemudian persegi panjangnya di atas menjadi putih, maka seharusnya ada yang bertambah di atas menjadi putih juga. Artinya nanti ada bulat putih di atas. Sudah jelas jawabannya adalah delta. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut nomor terakhir. Ya, nomor terakhir. Coba perhatikan Bapak Ibu. Biasanya soal-soal figural ketidaksamaan itu figural yang biasanya tidak ada soal yang muncul, langsung gambar. Nah, kemarin waktu saya mengajar melakukan TO-TO juga di kelas CPNS ataupun kedinasan, banyak biasa siswa atau peserta yang bingung. Ini diapakan, Kak? Bagaimana cara menjawabnya? Tidak ada pertanyaannya. Padahal memang seperti itu soalnya figural. Biasanya tidak ada pertanyaannya. Kalau sudah tidak ada pertanyaannya, berarti saya sudah bisa pastikan itu adalah figural ketidaksamaan. Artinya kita dituntut untuk mencari yang mana yang paling berbeda di semua gambar. Dan itu ada soalnya yang mudah, ada yang soal juga yang sulit. Ini kategori sedang. Kita lihat di pola yang A, B, C, D, dan E, yang paling beda di antara yang lain, coba kita lihat Bapak Ibu ya. Ini gambar hitam, ketika saya potong 2, itu menghasilkan ini. Gambar hitamnya ini saya potong 2, menghasilkan ini. Oke, ini gambar hitamnya, saya potong 2, menghasilkan ini. Kemudian ini juga, kalau saya potong 2, menghasilkan ini saya potong 2, menghasilkan ini yang di bawah ya. Tetapi coba kita lihat Bapak Ibu ya. Saya hapus dulu ya. Oke. Kita lihat di sini kembali Bapak Ibu ya. Ini gambar hitamnya dia menyilang dengan gambar putihnya. Termasuk di sini dia menyilang. Termasuk di sini dia juga menyilang. Termasuk di sini dia juga menyilang. Justru di sini dia tidak menyilang, tapi dia agak sejajar. Maka yang paling beda adalah Charlie Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin sudah 20 nomor ya. Alhamdulillah, mohon maaf kalau terputus-putus jaringannya ataupun agak bising karena saya berada di warkop juga ini Bapak Ibu ya, untuk cari jaringan yang bagus. Kemudian adapun tulisannya mungkin nanti bisa diperbaiki tulisannya Bapak Ibu ya, supaya bisa kita lebih pahami tulisannya kembali Bapak Ibu ya. Dan ini filenya nanti akan dibagikan Bapak Ibu ya. Kalau ada mungkin pertanyaan, kita sudah sampai di nomor 20 Bapak Ibu. Saya kembalikan mungkin ke moderator ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Har. Pembahasannya, Bapak Ibu tuntas ya 20 soal terkait dengan pembahasan di TIU kita ini. Suara dari mana Kak? Mohon di-unmute sebentar. Iya, tadi memang suaranya tadi barengan sama Pak Har ya. Bapak Ibu sekalian,
Ini kan kita punya waktu masih ada 5 menit lagi, tapi mungkin kita akan tampung 1 atau 2 pertanyaan yang sekiranya membingungkan. Nah, boleh kepada Pak Basri, tapi ini terkait dengan TIU ya, Pak ya, pembahasan TIU. Silakan Pak Basri. Oh ya, makasih Ibu Juwita. Ya, Yang mau saya pertanyakan terlebih dahulu, Ibu, yang nomor antara nomor 12 dengan nomor 13, Ibu. Yang yang perbandingan senilai dan terbalik, Ibu. oke. 12 dan Belum 13. belum saya terlalu paham di situ kapan dia dikatakan sebagai eh, di perbandingan terbalik dan kapan dia dikatakan sebagai perbandingan lurus, Ibu. Oke. Sedangkan yang yang ditampilkan itu 21, sedangkan 21 itu kurang 14, Pak. Mungkin dijelaskan ulang, Pak. Oke, tolong dijelaskan Pak 14-nya dari mana? Oh, mungkin 2 minggu Pak, 2 dikali 7 gitu. Mungkin boleh dijelaskan sama Pak Kahar perbedaannya tadi perbandingan lurus dan perbandingan terbalik gimana membedakan bentuk soalnya. Oke, baik Ibu. Pertanyaannya terkait dengan perbandingan Bapak Ibu ya. 11 dengan 12 ya. Seperti ini. Jadi untuk perbandingan itu mungkin saya bisa menulis ulang dulu di bawah Bapak Ibu ya supaya lebih jelas. Ya kita cari kertas kosong dulu Bapak. Oh ya di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau perbandingan itu Bapak Ibu, misalnya saya menuliskan di sini A, di sini B ya. Nah, kita lihat perbandingannya. Coba saya buka dulu di ya, saya coba buka di HP Bapak Ibu ya. Silahkan di buka juga di HP-nya Bapak Ibu. Karena kalau saya scroll ini saya naik turun lagi Bapak Ibu ya. Saya buka dulu di HP soalnya. Oke, nomor 11 dengan nomor 12. Oke. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu di nomor 11 ya. Di nomor 12 ya. Di situ dikatakan seorang penjahit menerima pesanan baju untuk 200 anak panti asuhan yang jika dikerjakan. Nah, ini 200 anak, ini kan tidak sebenarnya di sini ada 3 variabel Bapak Ibu ya. Ada variabel 200 pesanan baju, tapi 200-nya tetap bertahan di bawah. Artinya ini kita bisa abaikan ya. Artinya yang dibandingkan sisa dikerjakan 2 orang untuk 21 hari ya. Jadi 2 orang untuk 21 hari. Kemudian 2 orang untuk 21 hari berapa karyawan? Artinya berapa karyawan? Jadi ini tadi 2 orang untuk 21 hari. Berapa karyawan yang dibutuhkan kalau dalam waktu 2 minggu? Ingat 2 minggu Bapak Ibu. 2 minggu. 2 minggu ketika kita ubah dalam bentuk hari, 1 minggu itu kan 7 hari. Ya, ya, Pak. Berarti kalau 2 minggu adalah 14. Makanya tadi dituliskan di situ Bapak Ibu 14. Seperti itu, ya. Nah, kalau kita sudah apalagi istilahnya kita sudah tulis polanya seperti ini, maka kita lihat perbandingannya B dari 20 untuk perbandingan B ya hari 21 ke 14 itu ternyata berkurang ya, berkurang harinya. Coba kita lihat perbandingannya di A. Karena 2 pekerja 21 hari, bagaimana dengan 14 hari? Kalau waktunya sempit berarti seharusnya orangnya bertambah ya. Jadi kalau waktunya sempit orangnya bertambah. Artinya kita harus membutuhkan banyak pekerja, tenaga untuk menyelesaikan dengan waktu yang cepat. Artinya di sini adalah bertambah. Pekerjaannya orangnya bertambah atau pekerjaannya bertambah. Nah, saya sudah melihat pola di sini di sebelah A untuk bagian A-nya bertambah, bagian pekerjanya. Bagian B-nya berkurang. Apabila kita dapatkan pola bertambah berkurang atau berkurang dengan bertambah, maka itu sudah pasti perbandingan terbalik. Kalau sama-sama berkurang, misalnya di A-nya berkurang, di B-nya juga berkurang. Atau di A-nya bertambah, di B-nya juga bertambah. Berkurang ataupun bertambah, maka itu sudah dipastikan adalah perbandingan senilai.
Kalau salah satunya berkurang, salah satunya bertambah, itu perbandingan terbalik, karena satu terbalik, satu berkurang, satu bertambah. Itu namanya perbandingan terbalik atau berbalik nilai, Bapak Ibu. Kalau dia perbandingan senilai, sama-sama berkurang atau sama-sama bertambah, biasanya seperti itu. Nah, seperti itu kalau kita mau menentukan apa perbedaan paling urgennya, perbandingan senilai dengan perbandingan terbalik. Nah, jadi kita hanya melihat pola AB-nya, Bapak Ibu. Kapan A-nya bertambah, pola B-nya berkurang, maka itu sudah perbandingan terbalik. Kapan pola A-nya bertambah, pola B-nya bertambah, maka itu perbandingan senilai. Kapan pola A-nya berkurang, pola B-nya berkurang, maka itu perbandingan juga senilai. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, terus kalau sudah seperti ini bagaimana, Bapak Ibu? Kalau perbandingan terbalik, maka triknya adalah kali lurus, ya. Kali lurus seperti yang saya jelaskan di atas tadi ya, Bapak Ibu ya. Kalau dia perbandingan senilai, maka kita kali silang, ya, kali silang. Contoh tadi ini adalah A-nya bertambah, B-nya berkurang. Artinya ini adalah perbandingan terbalik. Kalau perbandingan terbalik berarti kita kali lurus. Kali lurusnya adalah 2 dikali dengan 21 sama dengan X. Ya, X dikali dengan 14. Nah, jadi 21 dengan 14 itu kita bisa sederhanakan. Kalau kita bagi 7, ini nanti dapat 3, 14 dibagi 7 dapat 2. Nah, sekarang 2-nya ternyata di sini juga ada 2, artinya bisa langsung dicoret. Nah, maka kita dapat X-nya adalah 3. Sudah selesai, Bapak Ibu. Seperti itu saja. Oke, caranya. paham, Pak. Nah, intinya kalau kita mau membandingkan yang mana perbandingan senilai dan terbalik, lihat pola A-nya, apakah dia bertambah, kemudian bandingkan pola B-nya, apakah dia berkurang. Kalau salah satunya bertambah berkurang, sudah pasti perbandingan terbalik. Kalau sama-sama bertambah, antara A-nya dengan B-nya juga sama-sama bertambah, itu adalah perbandingan senilai. A dengan B-nya sama-sama berkurang, berarti dia perbandingan terbalik. Begitu saja, Bapak Ibu. Bagaimana, Bapak Ibu? Mungkin bisa dipahami. Kalau misalnya mau ditanyakan, boleh kita sharing lagi. Sudah paham, Pak. Ternyata kalau dia berkurang di awalannya, berarti dia kali silang, ya. Cukup sekian Ibu Wintar. Oke, iya Pak Basri. Ada pertanyaan lagi Pak Basri? Cukup Ibu. Cukup jelas, oke. Jadi itu tips and triknya ya. Jadi dikaji dulu soalnya ketika perbandingan antara A dan B itu ada perbedaan antara tambah dan kurang. Apakah dia sama? Pertanyaannya berarti dia itu yang membedakan antara perbandingan lurus atau perbandingan senilai sama perbandingan terbalik. Baik, Pak Basri, terima kasih. Pak Kahar, ini ada satu pertanyaan, Pak. Satu lagi. Terkait dengan Boleh. silogisme 3 premis dan kesetaraan, tadi belum dijelaskan. Mohon penjelasannya. Mungkin secara singkat kali, Pak. Maksudnya silogisme 3 premis, langsung mungkin ke soalnya premis, saja ya. kali, Pak. Oke, Bapak Ibu ya. Ya, memang di sini saya tidak sertakan untuk 2 premis, 3 premis, tapi saya punya bank soal kok, Bapak Ibu ya. Semua jenis-jenis soal, mulai dari soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya saya koleksi kalau untuk TIU-nya, dan memang karena saya mengajar di kelas CPNS kedinasan juga, Bapak Ibu ya, jadi saya selalu harus memperbaharui soal. Dan bocoran-bocoran soal pun kalau mungkin Bapak Ibu bertanya dari mana bocoran soal, trik saya Bapak Ibu ya, biasanya saya tanyakan siswa saya yang sudah tes, saya suruh hafalkan untuk soal-soalnya, kemudian saya catat ulang, oh ternyata soal ini masih ada, masih relevan, dan bahkan soalnya justru tidak berubah persis dengan soal yang misalnya saya ajarkan gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk soal 3 premis begini Bapak Ibu ya. Saya sertakan saja begini ya. Jika hari ini saya mengatakan ini P ya, jika hari ini hujan ya. Jadi jika hari ini hujan, maka hari ini
saya ulangi Bapak Ibu ya. Jika hari ini mendung, maka hari ini hujan. Ya. Jika hari ini hujan, maka semua pengendara motor memakai jas hujan. Jika pengendara motor memakai jas hujan, maka pengendara motor tidak basah. Nah, itu 3 premis itu Bapak Ibu. Artinya P ke Q itu premis 1, Q ke R itu premis 2, R ke S itu adalah premis 3. Caranya bagaimana menyimpulkan, kita sisa coret redaksi yang sama. Artinya jika hari ini mendung, maka pengendara motor tidak basah. Gitu. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu, itu ini cukup singkat dan jelas saya pikir. Bagaimana, masih ada pertanyaan? Oke, gitu mungkin Pak Irwansyah ya. Mungkin nanti tentang silogisme 3 premis, tentang soal-soalnya mungkin bisa dikembangkan lagi nanti sama panitia untuk kemudian dilaksanakan di tryout yang ketiga. Jadi bisa lebih tahu jenis soalnya. Oke, karena katanya Pak Kahar punya banyak bank soal ya. Ya, siap Ibu. Oke, terima kasih Pak Kahar. Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di akhir acara kegiatan kita.